Salam budaya, selamat berjumpa kembali dengan channel Heri Purwanto 81. Kali ini kita akan membahas tentang daftar raja-raja Kadiri beserta silsilahnya. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa penyebutan yang benar adalah Kerajaan Kadiri, bukan Kerajaan Kediri. Kenapa? Karena nama kuno yang benar adalah Kadiri. Terbukti dalam penulisan di prasasti ialah Kadiri. Sedangkan Kediri adalah nama modern. Sekarang ada kota Kediri. Maaf, bukan yang ini gambarnya ya. Kalau kota Kediri pakai yang ini. Dan ada Kabupaten Kediri. Nah, ini benar. Monumen Simpang 5 Gumul adalah landmark Kabupaten Kediri. Nah, bicara tentang Raja-Raja Kadiri, perlu kita bahas lebih dulu cikal bakalnya, yaitu Maharaja Airlangga. Maharaja Airlangga ini adalah Raja Jawa yang berdarah campuran, ayahnya berasal dari Bali dan ibunya berasal dari Jawa. Pada 1019, ia menjadi raja, menyatukan kembali wilayah kerajaan yang dulu dipimpin oleh mertuanya, yaitu Maharaja Dharmawangsa Teguh. Maharaja Airlangga ini tercatat berpindah-pindah ibu kota beberapa kali, misalnya di Prasasti Cane tahun 1021, beribu kota di Watanmas. Kemudian Prasasti Kamalagian tahun 1037, beribu kota di Kahuripan. Dan Prasasti Pamwatan tahun 1042 beribu kota di Dahana. Nah, Dahana ini diyakini sama dengan kota Daha yang berada di bumi Kadiri. Jadi bisa dibilang yang mendirikan kota Daha ialah Maharaja Airlangga. Pada akhir pemerintahannya, Maharaja Airlangga membelah wilayah kerajaannya menjadi dua, yaitu menjadi Kerajaan Janggala dan Kerajaan Kadiri. Kerajaan Janggala berpusat di kota lama yaitu Kahuripan, sedangkan Kerajaan Kadiri berpusat di kota baru yaitu Daha. Kerajaan Kadiri ini disebut juga Kerajaan Pangjalu. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang menjadi raja di Janggala dan di Kadiri? Kalau yang menjadi raja Janggala menurut data prasasti ialah Mapanji Garasakan tahun 1052. Kemudian digantikan oleh Mapanji Alanjung Ahyes pada 1052 juga. Namun nama Mapanji Garasakan kemudian muncul kembali di tahun 1053. Dan pada prasasti tahun 1059 yang menjadi Raja Janggala adalah Sri Samarotsaha. Lalu siapakah yang menjadi Raja Kadiri? Beberapa sejarawan menafsirkan yang menjadi Raja Kadiri adalah Samarawijaya Teguh. Nama ini tertulis dalam prasasti Pamwatan menjabat sebagai Rakrian Mahamantri Ihino yang biasanya dianggap sama seperti putra mahkota. Namun sampai sekarang belum ditemukan adanya prasasti yang menyebut Samarawijaya sebagai Raja Kadiri. Jadi itu semua hanyalah tafsir bahwa Samarawijaya adalah raja pertama Kadiri. Kalau bukan Samarawijaya, lantas siapa yang menjadi raja di Kadiri? Nah, di sini tentu saja kita harus menggunakan sumber primer yaitu temuan prasasti. Menurut prasasti Mataji, pada 1051 Masehi yang menjadi Raja Kadiri adalah Sri Jitendrakara Wuryawirya Parakrama Bhakta. Jadi penemuan prasasti Mataji ini menggugurkan tafsir yang menyebut bahwa raja pertama Kadiri adalah Samarawijaya. Setelah prasasti Mataji belum ditemukan kembali prasasti yang menyebut tentang Raja Kadiri dari abad 11. Kemudian masuk ke abad 12 ditemukan sejumlah prasasti, yaitu prasasti Padelegan, prasasti Pagiliran, prasasti Panumbangan 1, prasasti Geneng, prasasti Candi Tuban, prasasti Tangkilan, prasasti Murnijaya yang dikeluarkan oleh raja bernama Sri Maharaja Rakesirikan Sri Bameswara Sakala Buana Tustikarana Sarwani Waryawirya Parakrama Digjayo Tunggadewa. Kemudian prasasti Hantang, prasasti Talan, prasasti Jepun dikeluarkan oleh Raja Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warmeswara Madusudana Watara Nindita Suhersingha Parakrama Digjayo Tunggadewa. Selain itu nama Raja Jayabaya juga tertulis dalam Kakawin Bharatayuda yang berasal dari tahun 1157. Selanjutnya adalah prasasti Padelegan II dan prasasti Kahyunan dikeluarkan oleh Raja Sri Maharaja Rakesirikan Sri Sarweswara Janardana Watara Wijaya Grajasama Singhanadani Waryawirya Parakrama Digjayo Tunggadewa. Selanjutnya ada prasasti Waleri dan prasasti Angin yang dikeluarkan oleh raja bernama Sri Maharaja Rakehino Sri Aryaswara Madusudana Watara Rijaya Muka Sakala Buana Tustikarana Niwarya Parakramo Tunggadewa. Kemudian ada prasasti Jaring yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Sri Kroncarya Dipahanda Buana Malaka Parakramanindita Sri
Gandra. Selanjutnya ada Prasasti Semanding dan Prasasti Ceker yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Sri Kameswara Triwikramawatara Aniwaryawirya Parakrama Digjayu Tunggadewa. Kemudian ada sejumlah prasasti yang berasal dari peralihan abad 12 ke abad 13. Antara lain Prasasti Kemulan, Prasasti Palah, Prasasti Galunggung, dan Prasasti Lawadan yang dikeluarkan oleh raja bernama Sri Maharaja Sri Sarweswara Triwikramawatara Nindita Srenggalancana Digjayu Tunggadewa. Nah, pada Prasasti Lawadan ternyata memuat nama Sri Kertajaya juga, sehingga dapat disimpulkan bahwa Sri Maharaja Sri Sarweswara Srengga ini sama dengan Sri Kertajaya. Dan nama Sri Kertajaya itu tertulis dalam Kakawin Nagara Kertagama yang ditulis pada era Kerajaan Majapahit. Jadi, apabila Raja-Raja Kadiri tadi kita susun dalam daftar, maka jadinya seperti ini ya. Untuk cikal bakalnya ialah Sri Airlangga, dan setelah turun tahta kerajaan dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Janggala yang beribu kota di kota lama yaitu Kahuripan, dan Kerajaan Pangjalu dipimpin oleh Sri Jitendrakara. Setelah itu beritanya tidak jelas karena belum ada prasasti yang ditemukan. Selanjutnya muncul raja bernama Sri Bameswara, Sri Mapanji Jayabaya, Sri Sarweswara, Sri Aryaswara, Sri Gandra Kroncaryadipa, Sri Kameswara, Sri Kertajaya Srenggalancana. Selain itu sebenarnya ada ditemukan prasasti lain, yaitu Prasasti Sukun yang memuat nama Raja Sri Jayamerta. Cuma masih belum jelas ya Sri Jayamerta ini Raja Kadiri atau bukan, karena bisa jadi dia ini Raja Janggala atau Raja di daerah timur, karena Prasasti Sukun ini ditemukan di daerah Malang. Kemudian ada juga Sri Jayawarsa, apakah ini Raja Kadiri atau bukan itu juga belum jelas, karena kalau ini Raja Kadiri maka angka tahunnya akan bertabrakan dengan Sri Kameswara dan Sri Kertajaya. Jadi untuk sementara ini yang diakui sebagai Raja Kadiri adalah ini. Selanjutnya dalam Nagara Kertagama diceritakan bahwa Sri Kertajaya ini digulingkan oleh bawahannya yang bernama Sri Ranggah Rajasa, yang kemudian mendirikan Kerajaan Tumapel atau yang lazim disebut Kerajaan Singhasari. Sri Kertajaya ini dianggap identik dengan Aji Dangdang Gendis yang tertulis dalam Pararaton. Kalau di Pararaton, Dangdang Gendis digulingkan oleh Ken Angrok yang kemudian bergelar Sri Rajasa Sang Amurwa Bumi. Sejak itu, status Kerajaan Kadiri atau Daha itu menjadi bawahan Tumapel. Siapakah yang menjadi raja bawahan Tumapel? Nah, ini ada 3 versi. Kalau menurut Nagara Kertagama, Sri Rangga Rajasa menunjuk Jayasabha menjadi raja bawahan di Daha mulai tahun 1222 sampai 1258, kemudian digantikan oleh Sastrajaya tahun 1258 sampai 1271. Kemudian digantikan Jayakatwang tahun 1271 sampai 1292. Sementara itu penulis Pararaton tidak kenal nama Jayasabha dan Sastrajaya. Menurut versi ini, setelah Dangdang Gendis digulingkan oleh Ken Angrok, maka Kerajaan Kadiri tidak disebutkan siapa yang menjadi raja. Tahu-tahu dipimpin oleh Jayakatong yang merupakan putra dari Dangdang Gendis. Jadi ketika Dangdang Gendis dikalahkan oleh Ken Angrok, Jayakatong ini masih kecil. Setelah dia dewasa baru dipercaya menjadi raja bawahan di Kadiri. Nagara Kertagama dan Pararaton statusnya sama-sama sumber sekunder ya. Nagara Kertagama ini ditulis oleh Prapanca pada tahun 1365. Kalau bicara tentang sejarah keluarga Hayam Wuruk, maka Nagara Kertagama ini adalah sumber primer. Tapi kalau bicara tentang masa lalu, tentang Kerajaan Kadiri, Nagara Kertagama ini statusnya sumber sekunder. Nah, sumber primernya bagaimana? Sumber primernya adalah Prasasti Mula Malurung. Ternyata pada 1255 yang menjadi Raja Daha di bumi Kadiri adalah putra mahkota Kerajaan Tumapel, yaitu Kertanagara. Kertanagara ini kelak di tahun 1268 menjadi Raja Tumapel. Nah, hal ini bertentangan ya dengan Nagara Kertagama. Kalau Nagara Kertagama kan menyebut yang menjadi raja di tahun 1255 itu adalah Jayasabha. Sedangkan menurut Prasasti Mula Malurung yang menjadi Raja Kadiri adalah Kertanagara. Adapun nama yang mirip yaitu Sabajaya itu menjabat sebagai Raja Luwa. Jayakatwang dalam Prasasti Mula Malurung itu ternyata menjabat sebagai Raja Gelang-Gelang di bumi Wurawan. Prasasti Mula Malurung ini cocok dengan Prasasti Kudadu yang menyebut Jayakatyeng itu adalah Raja Gelang-Gelang yang menewaskan Kertanagara Raja Tumapel. Setelah membunuh Kertanagara, barulah Jayakatyeng membangun pemerintahan baru yang berpusat di kota Daha. Itu kita sebut sebagai kebangkitan Daha. Jadi Daha yang tadinya menjadi bawahan Tumapel bangkit kembali di bawah pimpinan Jayakatyeng atau Jayakatwang atau Jayakatong.
Namun kebangkitan Daha ini tidak lama karena pada 1293 Jayakatwang digulingkan oleh Raden Wijaya, menantu Sri Kertanagara yang bekerja sama dengan pasukan Mongol. Kemudian Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit dan status Daha kembali menjadi negeri bawahan yang ditempati oleh Jayanagara, sang putra mahkota. Kemudian setelah Raden Wijaya meninggal pada 1309, Jayanagara naik tahta menjadi Raja Majapahit, sedangkan Daha diserahkan kepada adik bungsunya, yaitu putri Raden Wijaya yang bernama Dyahwiyat Raja Dewi. Dia menjadi Raja Bawahan di Daha, yang dalam para raton disebut dengan istilah Bredaha, meninggal tahun 1371. Bredaha selanjutnya adalah Bredaha yang mengalami perang Paragreg. Tokoh ini ditafsirkan sama dengan Indu Dewi, putri dari Dyahwiyat Raja Dewi. Bredaha selanjutnya adalah Bredaha yang kemudian menjadi Raja Majapahit pada 1437. Tokoh ini ditafsirkan sama dengan Dewi Suhita. Kemudian ketika Dewi Suhita menjadi Raja Majapahit, jabatan Bredaha diserahkan kepada adik iparnya yang bernama Jayeswari, bergelar Jayawardhani, yaitu istri dari Sri Kertawijaya. Bredaha yang ini tertulis pula dalam Prasasti Waringin Pitu tahun 1447. Selanjutnya setelah Jayeswari meninggal pada 1464, para raton tidak lagi menceritakan siapa yang menjadi Bredaha. Namun dari Prasasti Jiu 3 kita temukan bahwa ada tokoh bernama Batara Ring Dahanapura Sang Mokta Ring Indrani Bawana yang meninggal pada 1474. Tokoh ini sudah kita bahas dalam video sebelumnya, yang menurut tafsir Hasan Jafar sama dengan Suraprabawa, dan menurut tafsir Nia Kurnia Solihat Irfan sama dengan Manggalawardhani Dyah Suragarini, ibu dari Girindrawardhana Dyah Ranawijaya. Selanjutnya, menurut catatan Portugis, Daha menjadi ibu kota Jawa pada 1513, dipimpin oleh Batara Fojaya yang diperkirakan merupakan ejaan Portugis untuk Batara Wijaya. Jadi ini sesudah Majapahit runtuh ya. Nah, Batara Wijaya ini dalam tradisi Jawa Pertengahan itu bisa disingkat menjadi Brawijaya. Inilah yang diperkirakan kelak dimitoskan menjadi Brawijaya dalam sastra Jawa Baru. Kemudian di tahun 1527 Daha ditaklukkan oleh Demak di bawah pimpinan Sultan Trenggono. Sekarang pertanyaannya, apakah Raja-Raja Kadiri ini bisa disusun menjadi silsilah? Nah, kalau ini saya angkat tangan ya, saya tidak bisa menyusun daftar Raja-Raja Kadiri menjadi silsilah. Kenapa? Karena apakah Jayabaya ini pasti putra Bameswara? Belum tentu, karena bisa jadi Jayabaya ini adiknya Bameswara. Jayabaya digantikan oleh Sarweswara. Apakah Sarweswara pasti putra dari Jayabaya? Belum tentu. Bisa jadi keponakannya, bisa jadi menantunya, bisa jadi antara Sarweswara dengan Jayabaya masih ada raja lain yang sampai sekarang prasastinya belum ditemukan. Apakah Sarweswara digantikan Aryaswara? Belum tentu. Bisa jadi ada raja lain yang prasastinya belum ditemukan. Jadi kalau saya ya harus menyusun nama-nama ini menjadi silsilah, saya tidak bisa ya. Kecuali kalau saya ini penulis novel, maka saya bisa susun ini menjadi silsilah. Tapi karena saya bukan penulis novel, maka saya tidak boleh menyusun nama-nama ini menjadi silsilah. Karena suatu saat bisa jadi ditemukan prasasti-prasasti baru yang memuat raja-raja yang belum terdapat di sini ya. Berarti saya bohong dong, karena di depan tadi saya berkata hendak membahas silsilah Raja-Raja Kadiri. Tenang saja teman-teman, bahwa silsilah Raja-Raja Kadiri tetap akan kita bahas, tapi bukan yang bersumber dari temuan purbakala, tetapi yang bersumber dari naskah tradisional. Kalau silsilah Raja-Raja Kadiri menurut sumber tradisional itu seperti ini ya. Sumber tradisional ini saya ambil dari naskah Serat Pustaka-raja, yaitu ada Pustaka-raja Purwa, Pustaka-raja Madya, Pustaka-raja Antara, dan Pustaka-raja Puwara. Itu serial yang disusun oleh Raden Ngabei Ranggawarsita Pujangga Keraton Surakarta pada abad 19. Namun perlu saya sampaikan bahwa Raden Ngabei Ranggawarsita bukan pujangga yang pertama kali menyusun silsilah ini. Beliau hanya menyempurnakan silsilah yang disusun oleh pujangga sebelumnya, karena sebelum Raden Ngabei Ranggawarsita lahir sudah ada Babatan Ajawi yang silsilahnya mirip seperti ini. Jadi di antara Raja-Raja Kadiri yang ada di sumber purbakala tadi, yang paling legendaris adalah Mapanji Jayabaya. Nama Jayabaya ini tetap dikenang dari masa ke masa hingga akhirnya sampai di era Jawa Baru. Namun pada era Jawa Baru tidak diketahui Maharaja Jayabaya itu silsilahnya bagaimana, kisah hidupnya bagaimana, itu tidak diketahui. Yang diketahui hanya Maharaja Jayabaya ini pernah
memerintahkan penyusunan Kakawin Baratayuda yang dilakukan oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh. Nah, dengan adanya Kakawin Baratayuda ini, masyarakat Jawa Baru, khususnya para pujangga, itu mengira Sri Jayabaya adalah keturunan dari para Pandawa, karena Kakawin Baratayuda itu kan mengisahkan kemenangan para Pandawa melawan Kurawa. Nah, karena mengira demikian, maka Maharaja Jayabaya dibuatkan silsilah yang nyambung dengan para Pandawa, ya. Jadi, kalau di era Jawa Baru penyebutannya adalah Joyoboyo, putra dari Gendroyono. Gendroyono putra dari Yudhoyono, Yudhoyono putra dari Parikesit, Parikesit putra dari Abimanyu, Abimanyu putra dari Arjuna. Arjuna ini adalah Pandawa nomor 3. Ini sudah kita bahas pada video sebelumnya bahwa cerita Mahabharata itu dijawakan. Silsilahnya diubah menjadi nyambung dengan raja-raja Jawa. Sedangkan silsilah Mahabharata yang ori itu kan seperti ini. Jadi Pandawa ini adalah keturunan dari Maharaja Bharata. Itulah sebabnya cerita Pandawa dan Kurawa itu disebut Mahabharata. Nah, cerita Mahabharata ini kemudian dijawakan menjadi seperti ini. Tokoh Bharata dihilangkan, diganti menjadi Resi Manumonoso, Satrukem, dan lain sebagainya. Jadi ya aneh aja kalau ada yang mengklaim cerita Mahabharata asalnya dari Jawa kemudian ditiru oleh orang India. Bagaimana bisa mengklaim Mahabharata berasal dari Jawa sedangkan tokoh Bharata di Jawa dihilangkan diganti menjadi tokoh lain. Jadi ceritanya kalau di Mahabharata yang original setelah Raja Pariksit digantikan oleh putranya bernama Janamejaya, sedangkan versi Jawa Baru Parikesit digantikan putranya bernama Yudhoyono sebagai Raja Ngastina. Ya, kalau versi original namanya Kerajaan Hastinapura. Yudhoyono digantikan putranya bernama Gendroyono sebagai Raja Ngastina. Gendroyono ini salah paham terhadap adiknya yang bernama Sudarsono, sehingga Sudarsono dihukum tanpa kesalahan yang jelas oleh Gendroyono. Dewa pun turun membela Sudarsono. Gendroyono diusir dari kerajaan Ngastina, mendirikan kerajaan baru bernama Mamenang di bumi Kadiri. Sedangkan Sudarsono menjadi Raja Ngastina bergelar Yudhoyoko. Setelah itu kerajaan Ngastina ganti nama menjadi Yawastina. Nah, Yawastina tadi diwariskan kepada putranya yang bernama Prabu Sariwahono, sedangkan Gendroyono mewariskan kerajaan Mamenang Kadiri kepada Prabu Joyoboyo. Antara Joyoboyo dengan Sariwahono terjadi perang saudara. Ya, Sariwahono kemudian pindah ke kerajaan Malowopati, tapi dia kemudian akhirnya tewas di tangan Joyoboyo. Lalu kerajaan Malowopati tadi diwarisi putra sulung Sariwahono yang bernama Prabu Ajidarmo. Prabu Ajidarmo membalas dendam kepada Prabu Joyoboyo tetapi gagal, dia juga tewas. Sedangkan adiknya yaitu Astrodarmo menjadi raja di kota lama yaitu Yawastina tadi. Nah, akhirnya Joyoboyo dengan Astrodarmo ini berdamai. Astrodarmo dijadikan menantu Joyoboyo menikah dengan putri Joyoboyo yang bernama Pramesti. Kemudian Pramesti dibawa ke kerajaan Yawastina, tapi terjadi salah paham. Astrodarmo menuduh Pramesti selingkuh. Pramesti yang sedang hamil diusir pulang ke Mamenang Kadiri. Joyoboyo marah, dia mengutuk Astrodarmo sehingga dia tenggelam beserta kerajaan Yawastina. Jadi kerajaan Yawastina yang awalnya bernama Ngastina tadi berakhir dengan raja terakhirnya adalah Astrodarmo. Nah, Pramesti yang pulang ke kerajaan Mamenang Kadiri melahirkan seorang bayi yang diberi nama Angling Darmo. Jadi Angling Darmo menurut sastra Jawa Baru itu adalah cucu dari Prabu Joyoboyo. Pertanyaannya, apakah Maharaja Jayabaya di versi Purbakala ini punya cucu bernama Angling Darmo? Itu sampai sekarang belum ada bukti. Cerita Angling Darmo sendiri itu sebenarnya adalah saduran dari sastra Jawa kuno yang bernama Maharaja Aridharma. Di sini saya punya naskahnya yang berasal dari naskah Tantri Kamandaka. Jadi jelas ya, kalau yang versi Jawa kuno namanya Maharaja Aridharma, nama negaranya tidak disebutkan. Sedangkan yang versi Jawa Baru namanya Prabu Angling Darmo, kerajaannya bernama Malowopati. Kalau yang bernama Prabu Angling Dharma dari kerajaan Malwapati itu sumbernya mana? Itu dari sinetron ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Prabu Joyoboyo mewariskan kerajaan Kadiri kepada putranya yaitu Prabu Joyo Amijoyo. Sedangkan kerajaan Malowopati diserahkan kepada cucunya yaitu
Prabu Anglingdarma. Kemudian Jaya Amijaya digantikan putranya yang bernama Prabu Jaya Amisena. Prabu Jaya Amisena digantikan putranya yang bernama Prabu Kusuma Wicitra. Sedangkan Anglingdarma melantik dua putranya yaitu Angling Kusuma sebagai Raja Bojonagoro dan Danurwendo sebagai Raja Kartonagoro. Pertanyaannya, apakah kerajaan Bojonagoro yang dipimpin Angling Kusuma sama dengan Kabupaten Bojonegoro di Jawa Timur? Itu saya kurang yakin karena kerajaan Bojonagoro itu hanya ada di sastra. Sedangkan nama lama Kabupaten Bojonegoro itu adalah Kadipaten Rajakwesi. Itu sejarahnya demikian. Nah, kemudian Prabu Anglingdarma tadi turun tahta menjadi pendeta. Kerajaan Malowapati diwariskan kepada cucunya yang bernama Prabu Gondokusumo, putra dari Prabu Anglingkusumo. Sementara itu, kerajaan Kadiri di bawah pimpinan Prabu Kusuma Wicitra mengalami musibah, sehingga Prabu Kusuma Wicitra membangun kerajaan baru bernama Pengging. Raja Pengging selanjutnya adalah putranya, yaitu Prabu Citrosomo, kemudian digantikan putranya Prabu Poncodriya, digantikan lagi putranya yaitu Prabu Anglingdriya. Prabu Anglingdriya ini punya cucu bernama Bandung Bondowoso yang mengalahkan Prabu Boko Raja Prambanan, yaitu dihubungkan dengan mitos penciptaan Candi Prambanan ya. Padahal kalau dalam sejarah Candi Prambanan itu dibangun bertahun-tahun, bukan dibangun semalam jadi. Nah, selanjutnya Prabu Anglingdriya ini tewas dibunuh oleh Raja Kanibal bernama Prabu Dewoto Cengkar dari Kerajaan Medang Kamulan. Prabu Dewoto Cengkar kemudian dikalahkan oleh Brahmana dari India bernama Ajisoko. Nah, Ajisoko tadi kemudian menjadi Raja Medang Kamulan bergelar Prabu Widoyoko. Prabu Widoyoko ini punya murid yaitu Suwelocolo dan Pandoyonoto, putra dari almarhum Prabu Anglingdriya. Nah, kemudian Ajisoko tadi mengangkat Suwelocolo sebagai Raja Medang Kamulan menggantikan dirinya, sedangkan Pandoyonoto menjadi Raja Pengging yang ditinggalkan oleh Prabu Anglingdriya. Prabu Suwelocolo kemudian digulingkan oleh Prabu Daneswara, putra dari Prabu Dewoto Cengkar. Tapi Prabu Daneswara digulingkan oleh putra Prabu Suwelocolo yang bernama Joko Kanduyu bergelar Sri Mahapunggung. Sri Mahapunggung digantikan putranya bernama Jayalengkara sebagai Raja Medang Kamulan. Prabu Jayalengkara ini kemudian meninggal karena pemberontakan, sedangkan putranya yang bernama Raden Lembu Subroto mengungsi ke tempat pamannya yang bernama Prabu Tejalengkara di Kerajaan Mojopuro. Lembu Subroto kemudian diberi tanah oleh pamannya di hutan Jenggolo, dibuka menjadi kerajaan baru bernama Jenggolo Manik. Lembu Subroto kemudian bergelar Prabu Resi Gatayu, jadi dia raja sekaligus sebagai pendeta yang membimbing adik sepupunya yaitu Tejangkoro sebagai Raja Mojopuro. Lembu Subroto ini mempunyai 5 orang anak, yaitu Dewi Kilisuci yang sulung menjadi pendeta di Pucangan, kemudian Lembu Amiluhur mewarisi kerajaan Jenggolo, lalu Lembu Amijaya sebagai Raja Kadiri, Lembu Mangarang sebagai Raja Ngurawan, dan Lembu Mardadu sebagai Raja Singosari. Kemudian Lembu Amiluhur digantikan putranya yang bernama Panji Inukertopati atau Panji Asmoro Bangun sebagai Raja Jenggolo, bergelar Prabu Suryo Amiseso. Sedangkan Lembu Amijaya digantikan putranya yaitu Raden Gunung Sari sebagai Raja Kadiri, bergelar Prabu Suryo Amijaya. Lembu Mangarang digantikan putranya sebagai Raja Ngurawan bernama Raden Sinjanglogo, bergelar Prabu Suryo Dilogo. Sedangkan Lembu Mardadu digantikan putranya Raden Banyakpotro sebagai Raja Singosari, bergelar Prabu Suryo Winoto. Kemudian Panji Inukertopati atau Prabu Suryo Amiseso tadi digantikan putranya yaitu Raden Kudolaleyan sebagai Raja Jenggolo, bergelar Prabu Suryo Amiluhur. Sedangkan Gunung Sari digantikan putranya yaitu Prabu Suryo Amiluwih. Ini menjadi Raja Kadiri yang terakhir menurut versi tradisional. Silsilah ini bisa nyambung ke Raja-Raja Majapahit ya. Suryo Amiluhur tadi putra dari Panji Inukertopati atau Panji Asmoro Bangun pindah ke Pajajaran karena kerajaan Jenggolo mengalami bencana alam. Setelah Suryo Amiluhur menjadi Raja Pajajaran, berganti nama menjadi Prabu Maesa Tandreman. Kemudian Maesa Tandreman digantikan Banjaran Sari digantikan putranya Purbosapolo digantikan
putranya itu Dewa Mantolo digulingkan pamannya bernama Prabu Munding Sari digantikan Munding Wangi digantikan Sri Pamekas. Ini adalah Raja Pajajaran yang terakhir. Jadi ini adalah silsilah Raja-Raja Pajajaran menurut versi Pujangga Jawa Baru. Jadi kalau dibandingkan dengan daftar Raja-Raja Pajajaran versi Sunda jelas berbeda ya. Nah, Sri Pamekas ini mempunyai 2 anak, yaitu Aryo Bangah menjadi Raja Galuh dan Joko Sesuruh mendirikan kerajaan Majapahit bergelar Prabu Bratono. Kemudian Bratono punya anak Brokumoro punya anak Brawijaya I punya anak Ratu Ayu yang menikah dengan Damar Wulan bergelar Brokusumo. Kemudian mereka digulingkan oleh Brawijaya II punya anak Brawijaya III punya anak Brawijaya IV punya anak Brawijaya V. Brawijaya V digulingkan oleh anaknya sendiri yaitu Raden Patah Raja Demak. Sedangkan anak yang lain yaitu Bondan Kejawan itu kelak menurunkan Raja-Raja Mataram. Jadi silsilah ini disusun oleh Pujangga era Jawa Baru sebagai legitimasi bahwa Raja-Raja dinasti Mataram itu mewarisi darah Raja-Raja sebelumnya yaitu Majapahit, Pajajaran, kemudian naik lagi ke Jenggolo, Kadiri, Pengging, dan lain sebagainya hingga naik ke Mahabharata ya. Oke teman-teman, kita sampai pada kesimpulan bahwa sejarah Raja-Raja Jawa ada 2 versi besar, atau istilah kerennya ada 2 universe. Ada universe Purbakala yang bersumber dari temuan prasasti dan rontal-rontal kuno, dan ada universe tradisional yang bersumber dari babat atau naskah-naskah sastra Jawa Baru. Misalnya dulu pernah kita bahas tentang Majapahit versi Purbakala yang merupakan keturunan Raja-Raja Tumapel, dan Majapahit versi tradisional yang merupakan keturunan Raja-Raja Pajajaran. Oleh sebab itu, dinasti Rajasa versi Purbakala dan dinasti Brawijaya versi tradisional tidak perlu dicampur aduk, karena kisah hidup mereka sudah berbeda. Ya memang berbeda karena mereka berasal dari universe yang berbeda. Sama halnya dengan kerajaan Kadiri, juga ada 2 universe, yaitu versi Purbakala yang merupakan keturunan Airlangga, dan versi tradisional yang merupakan keturunan Arjuna. Dalam hal ini Prabu Jayabaya pun ada 2 dan tidak perlu dicampur aduk. Yang dimitoskan ahli meramal masa depan tanah Jawa yang mana? Yaitu yang versi tradisional. Apakah Jayabaya versi Purbakala pernah meramal masa depan tanah Jawa? Jawabnya tidak tahu, karena memang belum ada bukti. Karena naskah-naskah ramalan yang beredar di masyarakat itu menggunakan bahasa Jawa Baru, bukan bahasa Jawa kuno. Itu karena ramalan-ramalan tersebut memang ditulis oleh Pujangga era Jawa Baru yang mengatasnamakan Prabu Jayabaya. Kalau teman-teman ingin tahu bahasa Jawa kuno yang dipakai pada era Maharaja Jayabaya versi Purbakala itu seperti apa, tentunya seperti yang tertulis dalam prasasti atau Kakawin Bharatayuddha. Perbandingannya seperti ini, silakan disimak. Baik teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, salam budaya.